Asal-usul orang Sunda menurut sejarah. Fakta yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bayangkan ini, sebelum kata Indonesia pernah diucapkan, sebelum peta Nusantara digambar, orang Sunda sudah berdiri di tanahnya dan dunia tahu itu. Tapi, anehnya, di sekolah, kisah ini nyaris tak pernah benar-benar diceritakan. Sejarah orang Sunda bukan dimulai dari legenda, melainkan dari batu, prasasti, dan jejak kekuasaan yang nyata. Dan disinilah semuanya menjadi tidak nyaman. Catatan paling awal membawa kita ke abad keempat Masehi. Di tepi sungai Citarum berdiri kerajaan Tarumanegara. Rajanya bernama Purnawarman. Bukan tokoh dongeng, tapi penguasa yang namanya diukir di batu, menggunakan bahasa Sanskerta, menggunakan aksara Pallawa. Ini bukan ciri masyarakat primitif, ini tanda peradaban yang sudah terhubung dengan dunia internasional. Namun, Tarumanegara runtuh, dan dari puing-puingnya lahir kekuatan baru, Sunda dan Galuh. Disinilah identitas Sunda mulai mengeras, bukan hanya sebagai wilayah, tapi sebagai cara hidup. Orang Sunda membangun kerajaan tanpa obsesi ekspansi brutal. Mereka memilih keseimbangan, manusia, alam, dan kekuasaan. Prasasti Kawali, naskah carita Parahyangan, hingga Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, semuanya bicara satu hal. Orang Sunda hidup dengan aturan moral yang ketat, jauh sebelum istilah etika diajarkan di sekolah modern. Lalu datang pertanyaan yang jarang disentuh. Apakah orang Sunda terputus dari sejarah nabi dan rasul? Jawabannya mengejutkan. Sebelum Islam datang, kepercayaan masyarakat Sunda mengenal konsep Sang Hyang Tunggal, satu kekuatan tertinggi. Bukan politeisme liar, melainkan monoteisme lokal yang bersih. Inilah sebabnya, ketika Islam masuk melalui para wali dan ulama, tanah Sunda tidak menolak. Ia bertransformasi. Namun, transformasi ini tidak damai. Kerajaan Sunda Pajajaran berdiri megah, dengan Prabu Siliwangi sebagai simbol kekuatan terlahir. Di sisi lain, Islam datang membawa perubahan sosial dan politik yang tak bisa dihentikan. Bukan pedang yang meruntuhkan Pajajaran, bukan pula penjajahan. Pajajaran runtuh karena zaman berubah, dan Sunda memilih bertahan sebagai identitas, bukan tahta. Inilah bagian yang tidak diajarkan di sekolah. Ketika kerajaan lain runtuh dan hilang namanya, orang Sunda melepas kekuasaan tapi mempertahankan jiwa. Bahasanya hidup, budayanya bertahan, nilai-nilainya menyusup ke Islam, bukan dilenyapkan olehnya. Dan sekarang, kita sampai pada twist yang jarang disadari. Orang Sunda bukan ras yang hilang jejaknya, bukan pula bangsa yang kalah sejarah. Justru sebaliknya, mereka terlalu tua, terlalu matang, dan terlalu berakar untuk dihapus dari zaman. Sejarah tidak melupakan Sunda. Kitalah yang jarang diajak melihatnya secara utuh. Karena mungkin, jika kisah ini benar-benar diajarkan sejak awal, kita akan sadar satu hal yang mengejutkan. Orang Sunda bukan sekedar bagian dari sejarah Indonesia. Mereka adalah fondasinya.